Sahabat historikal, bertemu lagi dengan saya, di mana kali ini kita akan mengadakan podcast untuk yang kedua kalinya. Harapan saya semoga sahabat dan teman-teman historikal yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah jaga kesehatan, patuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Baiklah, kali ini podcast kita tampil dengan sosok seorang laki-laki yang masih sangat muda, dan dia juga menjadi salah satu anggota dari komunitas historikal. Di samping saya sudah ada Abang Dasauki. Jadi supaya saya dan teman-teman yang lain di rumah nih Bang bisa lebih akrab dengan Abang, mungkin Abang bisa perkenalkan diri. Hai, saya Sauki. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya juga salah satu anggota dari historikal di bagian kesekretariatan. Oke, Bang Sauki. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga pengen tahu kan kira-kira topik podcast kita pada hari ini itu tentang apa. Tapi kira-kira Bang Sauki tahu nggak sih tentang Tan Malaka? Oh ya, sedikit banyaknya saya tahu, dan sedikit banyaknya juga saya sudah membaca sedikit referensi dari Tan Malaka. Baiklah, mungkin untuk saat sekarang ini topik pembahasan kita mengenai biografi Tan Malaka saja ya. Iya, baik. Ya baik, jadi nama asli Tan Malaka itu adalah Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Sebenarnya nama Tan Malaka itu sendiri adalah nama adat atau gelar adat di Sumatera Barat. Dan beliau sendiri lahir pada tahun 1894 di Pandam Gadang, Suliki, Kabupaten 50, kota Provinsi Sumatera Barat. Nah, beliau lahir dan sekolah di sana, dibesarkan di sana di Sekolah Buruh Sumatera Barat. Nah, pada saat itu beliau bersekolah dan dididik oleh gurunya yang bernama G.H. Horensma, Gerardus Hendrikus Horensma. Jadi ketika Tan Malaka itu mendapat nilai yang bagus, nah Horensma itu gurunya memberikan beasiswa kepada Tan Malaka untuk bersekolah di Belanda, tepatnya di Rijksweg School Haarlem. Maka berangkatlah Tan Malaka itu ke Belanda untuk menempuh pendidikan di Belanda tahun 1919. Oke. Dari Sumatera Barat langsung ke luar negeri. Nah, Ya. kalau untuk di Sumatera Timur sendiri kan nama Tan Malaka juga sangat familiar. Kira-kira nih Bang, untuk daerah Sumatera Timur, sejak kapan Tan Malaka menginjakkan kaki ke Sumatera Timur? Ya baik, jadi ketika Tan Malaka itu sudah menempuh pendidikan di Belanda, kembalilah Tan Malaka itu ke Sumatera Timur, atau tepatnya ke Delhi ya. Jadi di situ pertama cita-cita beliau itu adalah untuk mengubah nasib bangsa Indonesia. Nah, untuk mengubah nasib bangsa Indonesia, maka Tan Malaka ketika balik ke Indonesia, dia berprofesi sebagai guru di perkebunan Senembah, Sumatera Timur. Nah, di situ dia juga menjadi asisten dari sekolah buruh tersebut yang ia ya, jadi Tan Malaka itu bersekolah di Rijksweg School Haarlem pada tahun 1913. Di sana dia menempuh pendidikan, dan setelah itu di tahun 1919 dia kembali ke Indonesia, tepatnya di Medan, perkebunan Delhi. Di sana dia menjadi seorang guru di perkebunan buruh yang dipimpin oleh Senembah Company atau pihak kolonial itu sendiri. Kemudian Bang, kalau untuk kedatangannya, setelah kedatangan Tan Malaka ke Sumatera Timur, kira-kira apa yang dilakukan Tan Malaka selama di Sumatera Timur, Bang? Ya, baik. Jadi selama Tan Malaka itu di Sumatera Timur, dia tidak hanya menjadi guru, tapi dia juga menanamkan ideologinya pada anak-anak atau pada murid-murid yang ia ajari gitu. Memang
pemikiran-pemikiran yang ia sampaikan itu dia ucapkan secara tidak langsung, artinya tidak, supaya permainannya itu lebih halus lah gitu kan, agar orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya yang ia ajarkan itu adalah komunis Marxis, bahwa pada saat itu kan pihak kolonial itu terlalu menginjak kaum buruh, mengupahnya, menggaji buruh itu dengan rendah. Maka Tan Malaka mengatakan kepada para buruh, kenapa gaji kalian itu rendah, padahal itu adalah tanah kalian. Maka dari situlah Tan Malaka mulai mendoktrin para buruh yang ada di Senemba. Oke. Tadi Bang Sauki itu menyinggung pengaruh dari Tan Malaka untuk para buruh yang ada di Sumatera Timur. Jadi bisa Bang kasihkan poin lagi Bang, kira-kira pengaruh dari Tan Malaka ini untuk buruh di Sumatera Timur apa aja sih Bang? Ya, kalau dari yang saya baca, Tan Malaka itu ingin para buruh itu bernasib baik,